俺たちより前に。 Yo, halo guys, kembali lagi di channel Z-Movie. Di video kali ini, aku bakal lanjutin rangkum film Rurouni Kenshin yang kedua yang rilis pada tahun 2014. Setelah sebelumnya kita merangkum Rurouni Kenshin yang pertama, yang menceritakan kisah awal Kenshin menjadi seorang Hitokiri sampai akhirnya menjadi seorang Rurouni atau sang pengembara. Di film yang kedua ini, yang berjudul Rurouni Kenshin Kyoto Inferno, Kenshin Himura kali ini harus dihadapkan dengan musuh yang jauh lebih kuat dari villain di film sebelumnya, yaitu Udo Jin-e. Bahkan, kali ini lebih kuat dari Kenshin Himura itu sendiri. Film ini masih disutradarai oleh Keiichi Otomo, dan film ini menceritakan tentang sebuah balas dendam dari seorang samurai kepada pemerintahan baru, serta masih ada kaitannya dengan perang Boshin di Toba Fushimi. Nah, jadi bagi kalian yang belum nonton rangkuman film yang pertama, aku saranin sih nonton dulu, biar kalian tahu apa itu perang Boshin dan juga asal-usul Kenshin Himura. Film ini masih mempercayai Takeru Sato sebagai Kenshin Himura, Emi Takei sebagai Kaoru Kamiya, Yosuke Eguchi sebagai Hajime Saito, serta ada beberapa nama lainnya. Dan kali ini, sang sutradara juga memasang nama baru, yaitu Tatsuya Fujiwara sebagai Shishio Makoto. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung skui ke alur ceritanya. Semenjak memasuki era Meiji, Battosai sang pembantai kini sudah dianggap sebagai legenda oleh masyarakat Jepang. Di awal film, kita juga diperlihatkan dengan keadaan Jepang yang sekarang semakin maju dan makmur. Kedamaian pun tercipta, dan kini sudah tidak ada lagi peperangan. Oleh karena itu, kepemilikan senjata oleh masyarakat sipil sekarang juga diatur oleh pemerintah, supaya hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung lama karena kembalinya mantan Hitokiri yang juga menjadi suksesor Himura Battosai dalam perang Boshin. Tanpa diketahui oleh Himura Battosai, orang ini juga ikut serta dalam perang Boshin di Toba Fushimi. Dan orang yang dimaksud adalah Shishio Makoto. Setelah peperangan selesai, dirinya ditusuk berkali-kali oleh pasukan Isshin Shishi. Dan kemudian dirinya dibakar karena reputasinya yang keji sebagai Hitokiri. Bahkan ia tidak memandang itu kawan ataupun lawan. Hal itu dilakukan karena Shishio bisa mencoreng nama pemerintahan Meiji. Namun Shishio ternyata masih hidup karena di malam harinya salju turun sehingga memadamkan api yang membakar dirinya. Shishio pun bangkit dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Scene berpindah ke Dojo Kamiya. Kenshin dan yang lainnya akhirnya bisa hidup tenang di dojo setelah kejadian di film sebelumnya. Bahkan murid Kendo di dojo sekarang sudah bertambah banyak. Namun tiba-tiba pihak pemerintah mendatangi dojo berniat membawa Kenshin untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Jepang bernama Menteri Okubo Toshimichi. Dan ternyata Menteri Okubo dan juga pihak pemerintahan meminta bantuan untuk menggunakan jasa Kenshin kembali untuk melacak dan juga menghentikan teror yang terjadi di Kyoto, yang ternyata itu adalah ulah Shishio. Nah, jadi setelah Shishio berhasil selamat dari tragedi pembakaran, ia merekrut banyak orang untuk dijadikan anak buahnya, dan tujuan utamanya yaitu untuk menggulingkan pemerintahan Meiji. Kenshin pun sempat menolaknya, apalagi Kaoru dan yang lainnya juga tidak menginginkan Kenshin untuk kembali menjadi seorang pembunuh. Namun, seminggu setelahnya malah terjadi tragedi pembunuhan Menteri Okubo yang dilakukan oleh Sojiro Seta, yaitu anak buah Shishio yang juga merupakan kelompok anggota ahli pedang tingkat tinggi bentukan Shishio yang bernama Cupang Katana. Karena hal tersebut, Kenshin pun berubah pikiran. Lalu, ia memutuskan untuk pergi ke Kyoto dan meninggalkan Kaoru dan yang lainnya.
Namun sebelum itu, ia berpamitan kepada Kaoru yang sempat melarangnya pergi ke Kyoto. Sanosuke yang marah kemudian berjalan keluar dojo. Namun, tiba-tiba muncul sosok sangar dan juga misterius mencari keberadaan Himura Batosai. Karena tidak memberitahu keberadaan Batosai, Sanosuke diajar habis-habisan. Dan ternyata, pria ini bernama Aoshi Shinomori yang diperankan oleh Yosuke Isea. Aoshi sendiri adalah pemimpin kelompok ninja Oniwa Bansu yang disingkirkan oleh pemerintahan baru Meiji. Selama bertahun-tahun, Aoshi mendedikasikan hidupnya untuk mencari keberadaan Batosai untuk dibunuh. Sebagai pembuktian kalau Oniwa Bansu adalah yang terkuat dan juga yang terbaik di Jepang. Di perjalanan menuju Kyoto, lebih tepatnya di Odawara, ada seorang wanita yang mencoba untuk mencuri pedang Sakabato milik Kenshin. Dan ternyata wanita ini bernama Misao Makimachi yang merupakan anggota termuda Oniwa Bansu yang sekarang sedang mengembara dan sedang mencari keberadaan Aoshi. Mereka kemudian didatangi oleh anak kecil yang meminta pertolongan, dan mereka pun dibawa ke suatu desa yang sudah dihancurkan oleh anak buah Shishio. Dan di sana mereka mendapati orang tua anak kecil tersebut mati digantung di pohon. Lalu tiba-tiba muncul anak buah Shishio yang mengepung mereka bertiga. Kenshin yang marah kemudian menghajar semua anak buah Shishio sekaligus. Dengan aliran pedang Hiten Mitsurugi, Kenshin akhirnya bisa mengalahkan mereka semua tanpa membunuh satupun dari mereka. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Shishio, Kenshin kemudian dibawa oleh Sojiro Seta ke tempat Shishio. Sesampainya di tempat Shishio, Kenshin kemudian menantang Shishio untuk bertarung. Namun, Shishio malah menyuruh Sojiro Seta untuk mewakilkannya. Dan di sini terjadi pertarungan yang sangat epik. Apalagi Kenshin dan juga Sojiro sama-sama memiliki kecepatan. Dengan pedang Kotetsu Nagasone yang dipinjamkan oleh Shishio, Sojiro Seta akhirnya bisa memenangkan pertarungan dengan mematahkan pedang Sakabato milik Kenshin. Sojiro Seta pun mengisyaratkan pertarungan ulang dengan memberikan kesempatan Kenshin untuk mencari pedang yang baru. Singkat cerita, sesampainya di Kyoto, Misao yang sudah mengetahui identitas Kenshin sebagai Batosai kemudian menawarkan penginapan kepada Kenshin yang dikelola oleh pensiunan ninja Oniwa Bansu yang bernama Okina. Dan ternyata penginapan itu dulunya adalah markas rahasia ninja yang dulu mengabdi kepada para shogun. Okina kemudian bercerita tentang masa lalu Aoshi yang menjadi bagian terpenting di Oniwa Bansu, dan ternyata sekarang sedang mencari Kenshin untuk dibunuh karena Kenshin dianggap sebagai orang terkuat di Jepang. Hal itu dilakukan karena Aoshi ingin membuktikan kalau Oniwa Bansu adalah yang terkuat di Jepang. Di sisi lain, terlihat anak buah Shishio yang sekarang sedang membangun sebuah kapal besar. Di dalam kapal juga terdapat Shishio dan juga beberapa anak buahnya, seperti Sojiro Seta, Hoji Sanujima, yang walaupun dirinya tidak memiliki keahlian dalam bertarung, tetapi ia ahli dalam strategi dan juga membuat senjata. Serta ada wanita yang selalu bersama Shishio, bernama Yumi. Shishio kemudian menugaskan Sojiro Seta untuk mengumpulkan anggota Jupong Katana, yang berarti invasi terhadap pemerintahan baru Meiji akan segera dimulai. Dengan bantuan ninja Oniwa Bansu, Kenshin kemudian mencari pembuat Sakabato miliknya yang bernama Shaku Arai. Namun ternyata Shaku Arai sudah meninggal. Dan sekarang yang masih hidup hanyalah anaknya yang bernama Arai Seiko. Pada awalnya, Arai Seiko menolak permintaan Kenshin untuk membuat pedang Sakabato karena di era baru sekarang ia hanya membuat perabotan dapur saja. Sampai akhirnya anaknya diculik oleh anak buah Shishio yang juga merupakan anggota Jupong Katana bernama Chou Sawagejo. Kenshin yang dimintai tolong kemudian langsung bertarung dengan Chou Sawagejo hanya dengan menggunakan sarung pedangnya. Arai Seiko pun akhirnya memutuskan untuk memberikan pedang buatan ayahnya kepada Kenshin. Kenshin yang sekarang sudah memiliki pedang akhirnya bisa mengalahkan Chou dan berhasil menyelamatkan anak Arai Seiko. Dan di sini akhirnya kita mengetahui bersama
kalau Shaku Arai ternyata membuat 2 pedang Sakabato, di mana pedang yang dipegang Kenshin sekarang adalah pedang Sakabato yang asli bernama Shinichi Sakabato, dan pedang Sakabato yang sebelumnya patah adalah pedang bayangan yang bernama Kekuchi Sakabato. Chousawa Gejo yang diinterogasi oleh kepolisian kemudian membocorkan rencana Shishio untuk membakar kota Kyoto di malam hari. Hajime Saito beserta pasukannya, ninja Onio Bansu dan juga Kenshin pun bersiap-siap untuk berperang melawan Shishio. Kaoru dan Yahiko yang ternyata sudah sampai di Kyoto pun memaksa untuk ikut berperang, walaupun mereka sebenarnya tidak disarankan, akan tetapi mereka tetap kekeh untuk ikut berperang. Kenshin yang tidak bisa menghalangi hanya bisa menyuruh mereka untuk berjuang bersama para ninja dan juga kepolisian. Peperangan pun dimulai. Pasukan Shishio yang membawa obor kemudian membakar kota Kyoto. Kenshin, Hajime Saito, dan juga yang lainnya juga langsung maju dan berperang. Peperangan hebat pun tak bisa terhindarkan. Sanosuke yang juga sudah sampai di Kyoto pun ikut membantu Kenshin dan juga yang lainnya melawan pasukan Shishio. Di sisi lain, Okina malah bertarung melawan Aoshi karena Aoshi sebelumnya mendengar kalau Okina menampung seseorang yang memiliki ciri-ciri sama dengan Battosai. Nah, pertarungan ini sebenarnya bertujuan untuk mencegah Aoshi mengganggu konsentrasi Kenshin dan juga yang lainnya dalam peperangan melawan Shishio. Setelah pertarungan yang panjang, Okina akhirnya bisa dikalahkan. Di depan mata Misao yang baru sampai di penginapan. Kenshin, Saito dan juga Sanosuke kemudian menyadari bahwa pembakaran Kyoto hanyalah pengalihan perhatian saja, di mana tujuan sebenarnya Shishio adalah untuk menyerang ibu kota Jepang, yaitu Tokyo. Selang beberapa waktu, Kenshin mendapati Kaoru diculik oleh Sojiro Seta. Kenshin pun langsung mengejarnya sampai ke kapal Shishio. Namun, pertarungan yang kita nantikan antara Kenshin dan juga Shishio malah tidak terjadi, karena Kenshin lebih memilih melompat ke laut untuk menyelamatkan Kaoru yang sebelumnya ditendang oleh Hoji Sanujima. Di tengah-tengah laut, Kenshin pun berusaha untuk mencari Kaoru. Kenshin yang tidak berhasil menyelamatkan Kaoru malah terdampar dan tidak sadarkan diri di tepi pantai. Setelah itu, Kenshin ditemukan oleh sosok pria yang misterius. Dan film pun berakhir. Oke, jadi itu adalah alur cerita dari film Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Film ini merupakan film pertama dari 2 film yang direncanakan. Di ending film tadi, kita diperlihatkan dengan sosok misterius yang mencoba untuk menyelamatkan Kenshin. Siapakah sosok misterius tersebut? Nah, nantikan jawabannya di konten selanjutnya. Karena di konten selanjutnya, aku bakal rangkum franchise ketiga dari saga Rurouni Kenshin yang berjudul Rurouni Kenshin The Legend End. Bagi kalian yang mau request pembahasan film, kalian bisa komen di bawah ataupun DM ke Instagram ZMovie. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian terhibur dengan konten seperti ini. See you and bye-bye.